Bekasi, kota penyangga ibu kota yang mungkin tak banyak orang tahu. Bahkan tak sedikit orang rantau ketika pulang ke kampung halamannya pasti tetap saja menyebut kota ini sebagai Jakarta. Padahal jelas-jelas Bekasi dan Jakarta itu sangat berbeda. Bekasi secara administratif sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Barat, meski tak sedikit kegiatan di wilayah tersebut yang turut menyokong kegiatan yang ada di ibu kota Indonesia. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini Bekasi berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Selain itu, ternyata Bekasi juga banyak menyimpan misteri sejarah yang bahkan beberapa di antaranya masih menjadi penelitian bagi beberapa antropolog dan ahli sejarah. Kali ini, kami akan membahas dan mengulas peradaban pertama yang ada di Bekasi, yaitu Kerajaan Pasir Segara atau Pasir Segara. Kota ini tercatat dalam sejarah melalui prasasti Tugu Tulis peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Konon, Bekasi ini merupakan salah satu wilayah kekuasaan dari kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang pernah berkuasa sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi di Nusantara. Hal ini dibuktikan dari adanya peninggalan prasasti Tugu. Prasasti tersebut ditemukan di Kampung Batu Tumbo, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Asal-usul nama Bekasi secara filologis berasal dari Candrabaga atau Candraboga. Candra yang berarti bulan atau sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga atau boga berarti bagian. Jadi, Candraboga atau Candrabaga berarti bagian dari sebuah bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasibaga atau Bagasasi, namun dalam pengucapannya sering disingkat Bagasi. Dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bakasie. Di stasiun kereta api Lemah Abang pun pernah ditemukan plang nama Bekasie. Dan seiring waktu, kata Bekasie kemudian berubah menjadi Bekasi sampai kini. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara, diperintahkan penggalian 2 sungai untuk kebutuhan irigasi. 2 sungai itu yakni Sungai Candrabaga atau Kali Bekasi dan Sungai Gomati. Candrabaga dan Gomati adalah 2 sungai yang terkenal di tanah Hindu. Penggalian 2 sungai ini mengindikasikan mulai dibukanya lahan pertanian yang subur di daerah ini. Selain itu juga tujuan penggalian adalah mengalirkan air sungai tersebut ke laut. Setelah melewati istana kerajaan, penggalian dilakukan di tahun ke-22 masa pemerintahan Raja Purnawarman di bulan Palguna dan Chaitra, bertepatan dengan bulan Februari dan April menurut perhitungan tahun Masehi. Adapun panjang galian adalah 6.122 tombak atau 11 km. Diduga saluran ini dibuat untuk mengatasi banjir yang selalu melanda daerah pertanian setiap kali hujan. Paling lebat melanda tanah Jawa Barat di bulan Januari dan Februari. Acara selamatan dan syukuran pun digelar oleh para Brahmana disertai pemberian hadiah berupa 1.000 ekor sapi. Tidak cuma Tarumanegara, sejumlah kerajaan lain pun pernah menjadikan Bekasi sebagai wilayahnya. Misalkan Pajajaran, Sumedang Larang. Kerajaan Pasir Segara adalah kerajaan pertama yang ada di Bekasi. Bukan kerajaan Tarumanegara yang berdiri di abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi. Sedangkan Pasir Segara diperkirakan berdiri sejak abad ke-2 Masehi. Namun,
Nama raja pertama pendiri kerajaan ini belum diketahui. Kerajaan Pasir Segara sezaman dengan kerajaan Salakenegara yang berpusat di sekitar Banten dengan rajanya Dewa Warman I. Kerajaan Argabintapura dengan pendirinya Prabu Sweta Liman Sakti, adik kandung Dewa Warman I yang berpusat di Cianjur. Kerajaan Aki Sugiwanca dari kerajaan Jampang Manggung berpusat di daerah Cianjur, dan konon menurut pantun Sunda berjudul Ngadengna, negara Pajajaran dan Pakujajar telah berdiri kerajaan pertama di Nusantara sekaligus di tanah Sunda di abad ke-1, yaitu kerajaan Kuto Tembaga atau Kuta Tembaga yang berpusat di Karawang dengan pendirinya Aki Lutung. Tak lain adalah kakak kandung dari Aki Tirem, mertua dari Raja Dewa Warman I dari kerajaan Salakenegara. Namun, literasi sejarah bukti adanya kerajaan Pasir Segara di Bekasi belum jelas. Masih harus ada penelitian yang lebih otentik lagi agar bisa membuktikan bahwa pernah ada kerajaan pada abad kedua berdiri di Bekasi. Perjalanan sejarah Bekasi telah dimulai sejak lama. Para ahli bahkan memperkirakan peradaban di salah satu kabupaten Jawa Barat tersebut dimulai sejak sebelum masa kerajaan berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi. Tarumanegara berada di Bekasi pada masa Raja Purnawarman memindahkan ibu kota negara dari Tarumanegara ke Sundapura sekitar wilayah Karawang. Pada tahun 395 Masehi, Raja Purnawarman pun berkuasa dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya hasil hipotesa penelitian arkeologi situs sejarah yang disebut dengan situs Buni. Bahkan situs Buni adalah peninggalan dari kerajaan Pasir Segara yang bisa diasumsikan kerajaan pertama di Bekasi bukan Tarumanegara, melainkan Pasir Segara, kerajaan yang berdiri di abad kedua. Tarumanegara bukanlah kerajaan pertama yang ada di Bekasi. Jauh sebelum itu ada kerajaan Segara Pasir. Hal ini dibuktikan oleh adanya situs Buni yang terdapat di sekitar wilayah Kecamatan Babelan. Sebelum Masehi, di Tatar Pasundan ada 46 kerajaan kuno. Salah satunya adalah Segoro Pasir yang mendirikan pusat pemerintahan di daerah pesisir pantai utara Bekasi. Kebudayaan kerajaan Segara Pasir juga dipengaruhi oleh Igaib kuno atau Mesir. Hal tersebut bisa dilihat dari manik-manik yang banyak ditemukan di sekitar situs Buni tersebut. Data-data yang dikumpulkan menyatakan bahwa situs Buni adalah kompleks pemakaman resi. Maka tidak mengherankan jika sampai detik ini warga masih mudah menemukan sejumlah benda-benda purbakala seperti manik-manik, mata tombak, perhiasan, dan tulang belulang. Bahkan di tahun 1950 sampai 1980-an, situs Buni menjadi surga bagi para pemburu harta karun. Situs Buni terletak di Kampung Buni, Pasar Emas, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi. Pada zaman sebelum Masehi tercatat ada 46 kerajaan kuno di tanah Pasundan. Salah satunya adalah kerajaan Segoro Pasir yang diperkirakan meninggalkan warisan sejarah di pusat kebudayaan Buni kerajaan. Di situs Buni tersebut ditemukan benda-benda arkeologi yang berasal dari zaman Neolitikum, Paleometalik, hingga masa kerajaan Hindu pertama di Jawa Barat. Neolitikum tersebut memiliki ciri khas ukiran berupa anyaman keranjang dan duri ikan. Sedangkan tembikar yang berasal dari masa Perundagian memiliki bentuk yang lebih spesifik seperti cawan, periuk, kendi, perhiasan, dan sebagainya. Setelah diteliti,
Diketahui bahwa situs Boni bukan merupakan situs sejarah kecil, melainkan suatu kompleks kebudayaan yang cukup luas dengan cakupan sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Karena itulah situs Boni juga disebut Kompleks Kebudayaan Boni. Berbagai temuan yang ada menunjukkan bahwa pusat kebudayaan tersebut telah berkembang sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Hingga saat ini, situs Boni masih menjadi surga bagi para arkeolog. Peninggalan-peninggalan sejarah itu kini disimpan di Museum Nasional. Bila Anda ingin melihat situs Boni, segera langsung Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi Anda. Dari arah Jakarta, pilih rute menuju Bekasi melewati tol lingkar luar Jakarta. Selanjutnya, belok kiri ke jalan akses Marunda. Ikuti jalan tersebut hingga Jalan Marunda Makmur. Di perempatan terakhir belok kanan ke Jalan Tanah Baru. Anda tinggal masuk ke Jalan Pasar Bojong Lama, Taruma, yang menuju Boni Bakti.